Wah, wah. Ini tuh buku angkatan kita nggak sih? Iya. Ini punya kakak. Iya, kakak yang Angkatan mana? 3. Angkatan 1 mana ya? Itu angkatan Ini 2. ada suara angkatan 2. Kan mau lihat-lihat dulu ini. Ada angkatan 2. Kalau punya Wikara tuh ada lampu-lampunya gitu. Ini siapa ya? Alumni lagi main nih. Iya nih, kebetulan kita lagi di sini. Iya. Pantes familiar kalian. Oh iya. Siapa ya? Mohon maaf. Aku Gazi nih dari angkatan 1. Oh, Kak Gazi dari Iya. angkatan 1. Aku Alia dari angkatan 3. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng Kak Gazi dan juga Kak Alia dari angkatan 1 dan angkatan 3 tentang Aksata ya Kak ya? Iya, benar banget. Kalau gitu, boleh nggak sih kita tahu sedikit tentang Aksata? Aksata itu apa ya Kak? Oke, jadi Aksata itu apa? Aksata itu perkumpulan alumni. Bisa dibilang juga ikatan alumni begitu ya. Kalau di sekolah-sekolah di SMA maupun di perkuliahan gitu kan. Nah, untuk Aksata sendiri kenapa namanya Aksata penyebutannya gitu ya. Nah, dulu ada nih kakak dari angkatan 1 yang buat nih namanya mengusulkan namanya Aksata. Aksata itu apa? Akusara Anagata. Yang buat tuh namanya Kak Askia. Sekarang di UI Koas Kedokteran Gigi gitu ya. Yes. Dan kemarin udah lulus kakaknya, jadi sekarang lanjut di Koas. Nah, Aksata sendiri itu artinya Aksara Nagata itu sukses di masa depan. Nih, aku mau tanya-tanya dulu nih personal question. Iya, Oke, boleh. boleh. Kesini kan dari Jogja nih berarti? Iya. Iya, dari Jogja. Kesini udah sekian lama, udah setahun ya? Terakhir kesini? Terakhir sini ya waktu Iya, wisuda setahun wisuda yang lalu benar-benar setahun setahun lalu. yang lalu. Setahun Iya. ya? Tapi udah mau wisuda lagi. Itu kesini lagi? Wisuda nanti? Iya. Iya, Kita benar. sudah Nanti merencanakan ya. Iya, kita sambut angkatan 5 Adik- nanti. Tiap adik-adik kesini ingat. tuh ada gak sih Kak rasa kayak nostalgia banget? Sekolahnya kan 3 tahun asrama sama temen-temen yang sama. Kangen gak sih Kak? Ya, pasti Kangen. sih. pasti. Ini BTW cerita lucu ya teman-teman ya. 3 tahun di sini tuh itu kita kan asrama, dibangunin, dikasih makan. Terus setelah lulus tadi ada kakak yang ketinggalan kereta ya tadi ya? Iya, Itu benar. karena tidak dibangunin pembina apa gimana itu? Mungkin karena ini ya kegiatannya kan semakin padat. Iya, benar. Jam tidur kan kalau di Iya. sini jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10 itu Jam 10 udah tidur. no gadget ya, no gadget. Kalau jadi mahasiswa jam berapapun Iya. menyesuaikan gitu. Iya, tidurnya. Betul. Jam tidurnya menyesuaikan. Apalagi Benar. buat Wikara udah zaman skripsi, zaman Iya, bener-bener jam skripsi, sidang gitu dan ya. sebagainya. Itu memang di luar sana keras gak sih Kak? Kalau dibandingin sama di Aduh. Pradita. Kalau jadi mahasiswa memang harus survive ya. Tapi aku lihat nih trennya ya, maksudnya ketika alumni SMA PD gitu, dimanapun mau itu di perguruan tinggi negeri, mau di perguruan tinggi luar negeri, maupun di kedinasan TNI Polri, aku lihat tetap survive dan bisa perform gitu teman-teman. Itu karena ya pasti ada sisi baiknya, dampak impact dari kita sekolah di sini gitu Iya, kan di benar, SMA benar. selama 3 tahun ini nggak sia-sia lah. Itu yang memang apa ya, pembuktiannya itu juga di setelah lulus kita tahu keadaan di luar itu gimana dan bisa lebih survive lah. Iya, berarti udah terlatih nih mentalnya. Iya, 3 tahun di Pradita. udah terlatih banget. Siap. Tapi bawa nama Pradita tuh susah gak sih? Karena kabar-kabarnya nih kalau lulus dari Pradita kan orang tahunya kayak, oh lulusan Pradita itu kayak ada beban sendiri gak sih Kak? Nah, kalau aku sendiri jujur kan waktu pertama kali masuk kuliah itu kan biasanya kan anak kuliah pada ayo pakai baju seragam SMA, iya, terus iya. kelihatan kan oh dari Pradita nih, kan pasti kayak wah sekolahnya udah bagus, terus pasti ini anaknya rajin dan lain-lain. Dan amin ya, dan Amin. pastinya membawa nama Pradita yang besar itu juga buat kita di kuliah itu kayak harus kayak yang mencontohkan lah, kayak sesuai dengan apa yang udah mereka ekspektasikan gitu. Biasanya gitu sih. Oh, berarti, tapi sejauh ini unggul nih Pradita nih, masih bisa membawa nama baik gitu Ya ya? masih bisa bersaing lah dengan Iya, lulusan yang lain. Tapi kalau aku sendiri ya, waktu lulus kan masih awal nih, maksudnya belum semua orang tahu SMA Pradita juga gitu. Jadi kalau rasanya beban ya nggak terlalu beban gitu ya, karena kita bisa mencoba untuk bersaing sama teman-teman yang lain yang ada di kampus maupun di tempat dimanapun berada gitu sih. Benar. Oke, kita lanjut lagi ke Aksata nih, soalnya aku kepo lagi nih. Iya. Aku kan udah alhamdulillah keterima di luar negeri nih. Kalau Aksata itu bisa nggak
Kalau misalnya anak alumni yang lagi di luar negeri join Aksata bisa nggak Kak? Bisa dong. Oh, bisa. Karena Aksata ini untuk semua alumni gitu ya, tak terbatas ya, mau dimanapun kalian berada, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, atau mau di ya cuma dua itu aja, nggak ada negeri yang lain Di kan? luar dunia nggak bisa. Nggak ada Nggak kan? bisa. Nggak ada yang di Mars kan ya? Nggak ada. Ya itu pasti kita tetap merangkul ya. Siapa tahu nih ya, Naya di luar negerinya di mana nih? Di Kanada. Di Kanada. Ada teman di sana kakak Banyak tingkat? banget. Banyak ya. Nah itu nanti bisa apa ya? Ada Aksata yang ada di Kanada misalkan berkumpul. Oh, Aksata cabang Toronto ada? Iya. Ada. Karena kemarin ya di Eropa tuh ada beberapa teman juga kan angkatan 4, angkatan 2 itu ada yang di Eropa itu juga bisa kumpul tuh. Banyak yang di Belanda, Belgia. Kalau aku lihat ya persebarannya kan itu kan nggak terlalu jauh ya. Kalau di kayak di Indo kan paling cuman beda kota gitu Iya, kan. bener. Bisa naik kereta dan sebagainya, itu bisa kumpul juga dan kalian bisa apa ya saling sharing dan sebagainya sih. Mungkin harapannya ke depan Aksata seperti itu. Amin. Jadi nanti Aksata ada cabangnya di tiap negara nih kalau bisa nih. Kalau bisa. Kalau bisa. Nanti Pasti ada global bisa, conference pasti bisa. nih. Pasti bisa. Pasti bisa. Alhamdulillah. Tahun ini Tarsakara udah 50 orang keterima beasiswa luar negeri nih Kak. Keren Selamat banget. Selamat banget. Terima kasih saya bangga menjadi Tarsakara. Congrats. Nanti kalau bisa Tarsakara semuanya join Aksata biar Aksata bener-bener sedunia ya Kak ya. Nanti bisa satu grup itu langsung join ke community kan bisa tanpa harus invite satu-satu. Nah setelah itu nanti kita mungkin ada pendataan, kurang lebih pendataan dari internal administration terkait kalian studi lanjut kemana gitu ya. Dan nantinya tentunya mungkin ada kegiatan lain yang kita siapkan untuk bareng-bareng bisa angkatan 5 dan angkatan lainnya bisa berkumpul bareng. Contohnya ketika mungkin kalau bisa kita ambil contoh di PTN ya, misal di UGM gitu kan. Oh siapa aja sih yang memang teman-teman ini masuk PTN UGM? Nanti bisa nih kita kumpul bareng angkatan 1 sampai 5 di UGM. Contoh. Iya. Terus mungkin nanti dari Naya di Kanada. Ada angkatan 1 sampai 5 enggak sih di sana atau ada siapa aja? Nah, nanti ketika datang tuh bisa langsung saling apa ya? Berkomunikasi, kontakan gitu ya untuk bisa sharing sesederhana kehidupan di sana seperti apa. Gitu kan. Agar punya inilah ya, punya pandangan untuk survive di sini tuh gimana sih? Itu kan kadang butuh sharing dari kakak tingkat ya. Iya, ada tips-tips juga ya, tips survive gitu. Apalagi kalau di luar negeri kan gak gampang ya di negara orang. Jadi pasti sharing sama alumni yang udah lama juga itu bisa bantu banget. Bener banget. Oke, sekarang aku mau tanya nih, balik lagi ke kehidupan kakak masing-masing nih. Kan sekarang udah di UGM udah beberapa tahun nih. Apa sih bedanya sama selama di Pradita? Yang paling krusial deh, mungkin yang nggak banyak orang tahu. Kalau misalnya masalah asrama dibangunin, cara makan, mungkin semua orang tahu nih bedanya. Tapi kalau misalnya secara culture atau gimana gitu, apa sih yang paling beda Kak setelah lulus? Aduh, gimana? Mungkin yang udah lebih lama. Kalau aku ya paling beda itu karena beragam sih. Beragam banget. Ya memang di Pradita kan kita berbagai siswa dari banyak wilayah. Ya. Tapi di sana tuh lebih beragam lagi. Gitu ya. Karena kan orangnya banyak ya. Benar. Ribuan gitu kan. Gimana kita bisa interaksi satu sama lain, kemudian bagaimana kita bisa survive jadi mahasiswa, gimana kita bisa ngelola emosi dan mental ya tentunya. Benar. Itu harus diperhatikan sih ketika kuliah. Itu yang jadi pembeda ketika masih SMA mungkin dikit-dikit kita bisa dapat bantuan dari sekolah. Kita harus kesini, kesitu dan sebagainya. Tapi sebagai mahasiswa, kemandirian itu yang mungkin harus harus kita jalanin sendiri gitu kan. Bener. Atau kita mungkin cari teman sendiri gitu. Apalagi aku yang sekarang semester 8 gitu ya. Mungkin waktu masuk temanku banyak gitu ya. Mungkin katakanlah 30 orang untuk satu regu PPSMB itu kan. Kemudian lama-lama menipis. Kenapa? Karena masing-masing itu punya interestnya. Contoh, dia sukanya main kasti, aku main bola misalkan. Udah beda interest dan sebagainya. Ya itu akan melebarkan pertemanan sesuai minatnya masing-masing sih. Itu yang mungkin bakal bertemu banyak orang gitu kan. Itu yang menjadi perbedaan lah
dimana kamu bisa lebih dinamis lagi, ketemu banyak orang. Kemudian yang kedua, kamu lebih memperhatikan diri sendiri untuk bisa lebih survive gitu tiap harinya. Kan nggak bakal tahu nih besok bakal ngapain dan sebagainya gitu. Kalau di sini kan terjadwal dan sebagainya. Benar-benar. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari Ale gimana? Kalau aku mungkin juga retweet sama dari Kak Gazi. Jadi intinya kayak kita lebih aware dari apa yang kita butuhin aja sih. Jadi kita kayak nggak terlalu bisa ngandelin orang lain. Apalagi kayak sama teman, kayak tadi Kakak Gazi bilang punya interest sendiri. Kayak semakin tahun kan makin beda kan itunya. Jadi kayak kita juga harus tahu sih apa yang kita mau dan apa yang kita pengen, supaya kayak ya kita punya pendirian sendiri gitu lah. Iya, benar-benar. Ini tuh sih. Kalau misalnya kakak ngekos apa gimana nih Kak Gazi sama Kak Alia? Kalau aku ngekos. Ngekos. Kalau aku dulu juga ngekos, tapi sekarang kan di semester 8 ini tugas akhir, jadi aku nggak setiap hari ke kampus. Oke. Jadi aku karena rumah di Solo, aku KRL setiap hari gitu. Solo Ini Jogja. bolak-balik terus. 8.000 nih, 8.000 tiap hari. Iya. 16.000 per hari berapa itu? Tapi kalau zaman ngekos, ibu kos sama nggak sama pembina? Nah, kalau aku sendiri karena kosku itu ada jam malam ya, jadi kayak mungkin lebih strict gitu ibu kosnya. Jadi kayak paling kayak kalau misalnya kita mau pulang, pas kan kalau acara kampus kan jam 10 pasti ada yang lebih malam ya. Terus paling kita kayak yang penting izin aja sama ibunya. Tapi kalau selain itu paling kayak nggak itu sama ibu pembina sih. Kalau ibu pembina kan kayak kita deket ya, kayak ibu sendiri bener-bener gitu. Terus kita kayak apa-apa kita diperhatiin, diingetin. Nah, nggak kayak gitu sih. Kalau Kak pas zaman ngekos sama? 24 jam. 24 jam. Oh, jadi bebas. Sama nggak kayak pembina Astra? Bebas juga? Beda dong. Beda. Kalau pembina Astra? Kalau di sini kan jam 10 tidur lampunya dimatikan gitu ya. Benar-benar. Biasanya tetap menyala lampunya sampai tugasnya selesai baru dimatikan. Bebas itu ya. Iya. Kalau misalnya kakak sendiri kangen nggak tapi sama pembina? Ada nggak sih satu pembina yang dikangenin banget gitu? Kangen dong pasti. Kalau aku sendiri mungkin Bu Eti ya, karena kayak beliau itu semangat banget. Bener. Pagi hari semangat banget. Soalnya kalau kuliah ini kan walaupun pagi pun nggak semangat gitu loh. Kayak mungkin habis begadang ngerjain tugas itu, jadi kayak kelas pagi. Tapi kalau ada Bu Eti kan kayak bisa semangat gitu. Ya, mungkin itu sih. Kalau Kak Gazi ada yang dikangenin pembina Astra? Ya tentunya Pak Sidik ya. Pak Sidik kangen banget. Kimi masih merasakan Kimi. Karena beliau ini yang sedetail-detailnya tahu tentang kita, bagaimana kita ini. Benar. Setiap paginya itu harus tampil yang baik gitu lah. Benar. Itu sih bagusnya pembina di sini ya, selalu memastikan kita menjadi versi terbaik. Benar. Itu yang dia. Kalau guru kan pembina itu orang tua di rumah. Di asrama. Kalau guru di sekolah nih, ada nggak guru yang dikangenin? Guru banyak ya, karena semuanya. Tapi ini milih satu ya, paling dikangenin. Paling. Siapa ya? Matematika mungkin ada Mizara, ada Pak Panji. Pak Panji itu PA aku, pembimbing akademik ya bahasanya dulu. Sekarang bahasanya apa? Wali kelas atau? PA, wali kelas kayaknya. Wali kelas ya sekarang. Dulu pembimbing akademik, jadi benar-benar yang sharing seputar kegiatan akademik, misal konsultasi Pak, nilai saya seperti ini dan sebagainya, itu kepada beliau Pak Panji. Karena juga dari sering ngobrol, main ke rumahnya itu nambah insight lah gitu. Jadi lebih terdorong. Dan juga Pak Doni. Ini Pak Doni. Boleh nyebutin lagi ya? Boleh. Banyakin aja. Karena gini, dulu ada ekskul namanya IO. IO apa tuh? Event organizer. Itu ekskul? Iya. Serius? Kan dulu tuh ekskul. Nah, ini shocking ya. Buat sekarang kami ada 10 organisasi. Dan semua orang join organisasi. Wow. Ini IO-nya sekarang. Organisasi sendiri. Dulu memang ada yang ngelola sama Pak Doni. Dan ya memang untuk kegiatan 17 Agustus dan sebagainya. Itu sebenarnya dulu kerjasama sama OSIS gitu kan. Cuman pada akhirnya memang dilebur apa seperti apa. Kalau sekarang mungkin beda lagi ya. Pak Doni ini yang menurutku jadi salah satu inspirator juga gimana bergerak di organisasi. Karena dulu aku SMP itu nggak yang anak organisasi banget gitu kan. Tapi semenjak ikut EO, terus aku memberanikan untuk ikut OSIS, terus ikut ROHIS juga. Jadi rasanya ini dapat banyak insight dan dorongan lah dari Pak Doni gitu. Kalau memang
ini tuh nanti bakal kepake banget loh waktu kuliah. Ternyata benar. Bener. Sampai sekarang gitu kan. Berarti kalau di Eksklusiwa tuh jadi operator Kak, apa gimana? Iya benar sih, jadi PHS operator. dong. Nah dulu aku juga operator gini, tapi di audit di atas itu kan. Oh ya, Yang ini lain. cabang baru, Iya. cabang podcast. Cabang podcast sekarang cabangnya banyak ya. Banyak, Berarti banyak. berkembang. Berkembang, bagus. Mungkin Dari Kak kalau- Gazi nih iya. berarti nih. Founder. Iya begitulah sama teman-teman. Kalau kalian sih nih? Kalau aku mungkin wali kelas sih, apalagi pas baru mulai offline kan kelas 11 ya. Mm-mm, Terus iya benar-benar. wali kelasku tuh ada Bu Vincent, terus kelas 12 itu aku sama Bu Esta. Nah, beliau itu walaupun wali kelas tapi kayak kerasa deket aja gitu. Terus iya, kayak benar-benar. kalau mau ada apa-apa kayak tinggal bilang. Terus kayak kayak karena kedekatan itu ya mungkin ya jadi kayak berkesan aja gitu untuk aku sendiri. Pasti sih. Karena di sini wali kelas tuh bener-bener ngurusin banget gitu ya Kak ya, bener. Jadi kalau misalnya udah di luar, kok kuliah kan gak ada nih wali kelas nih, gak ada pembimbing akademik yang khusus ngurusin kakak. Itu ngerasa kayak ditinggal nggak sih Kak? Apa kayak ya udahlah harus bisa sendiri juga gitu? Ya larinya ke orang tua ya mungkin ya. Kita minta saran, masukan dan sebagainya. Tapi sebenarnya di kampus tuh kan kita juga punya pembimbing akademik atau selain itu juga bisa konsul. Kalau di UGM ada psikolog juga gitu kan. Jadi layanan itu terbuka kalau memang butuh dari teman-teman mahasiswa. Kadang kan mahasiswa kegiatannya macam-macam ya. Benar-benar. Sehingga perlu menjaga kestabilan mentalnya, kemudian juga fisiknya dan sebagainya. Itu ya kita tapi harus usaha sendiri gitu kan, nggak mungkin ditanyain gitu. Kita yang harus gerak sendiri, aktif untuk aku butuhnya apa sih? Apakah aku butuh support secara mental, apakah support secara apa, itu bisa disesuaikan dengan masing-masing. Benar-benar. Di kemandirian lah. Intinya mandiri ya kalau udah kuliah ya. Iya, Nggak boleh benar banget. nggak boleh minta orang lagi. Benar. Nah, kita balik lagi nih ke Aksata nih. Aku kan udah sangat interested nih. Aduh pengen banget nih join Aksata. Tapi sebenarnya apa sih Kak benefit paling besar dari join Aksata? Benefit paling besar adalah kita bisa berkumpul ratusan orang ya. Mungkin nanti bakal ribuan alumni. Benar. Yang mana kalian semua ini kan hebat-hebat gitu kan. Alhamdulillah. Amin. Kalau dilepas masing-masing kan tentunya kehebatannya bisa lah gitu. Tapi ketika disatukan jauh lebih hebat lagi. Iya, jauh benar. lebih hebat lagi. Apalagi kita memang hidup di SMA yang sama, tapi di zaman yang berbeda-beda. Benar banget. Zaman Kakak masih ada dinosaurus? Nggak ada. Tapi masih ada ya pembina-pembina yang lalu, guru-guru yang lalu. Itu rasanya pasti bakal banyak pertukaran informasi. Benar banget. Dari lintas angkatan ya. Salah satunya tadi ketika memang Naya di Kanada, kira-kira di sana ada berapa orang nih alumni? Banyak ya? Puluhan kan bahkan. Itu nanti kan jadi orang terdekat yang ada di sana. Benar banget. Semisal mungkin ada juga yang di US mungkin ya. Ada di US. Siapa aja yang di sana? Nah, orang terdekatnya siapa? Teman terdekatnya siapa? Ya alumni. Benar. Nah, itu yang bisa benefit terbesarnya ada di situ. Dan nanti semoga akan ada benefit-benefit lainnya yang secara tidak langsung dirasakan. Kalau kalian sejauh ini kan udah jadi member Aksata nih, apa sih benefit terbesar yang udah Kakak rasakan nih? Oke, mungkin aku sama juga. Pokoknya intinya itu kayak kita antar Aksata itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Mungkin kita juga punya teman sendiri dari universitas, tapi kalau kita dari satu punya kesamaan sendiri gitu kan, dari Pradita, dari alumni gitu, itu kayak bisa punya ikatan yang lebih kuat gitu. Jadi apalagi kalau kalian nanti udah kerja atau nanti udah lulus kuliah, itu kan pasti kayak misalnya kita butuh bantuan apa-apa, itu kan saling bantu juga. Oh iya. Mau nambahin boleh? Boleh. Fun fact aja, kemarin setahun yang lalu di bulan Juli sampai Agustus aku KKN, itu juga bareng-bareng teman-teman Pradita yang di UGM. Kita bareng-bareng ke Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Selatan selama kurang lebih 7 minggu 1,5 bulan ya.
itu juga rasanya lebih lebih berjalan gitu karena memang ada kedekatan sama teman-teman, kita udah punya trust dan tahu bagaimana teman-teman ini bertumbuh di Pradita dan kita lanjutkan lagi untuk suatu pengabdian. Rasanya itu suatu hal yang menurutku kebanggaan bagi alumni sendiri. Nah itu salah satu benefitnya, dimanapun kita berada kita bisa saling bantu di dimanapun ketika kita membutuhkan gitu. Iya benar. Jadi kayak udah berasal dari akar yang sama, kita juga bisa kayak berkembang bersama gitu ya. Iya, benar banget. Oke, berarti Aksata nih kayak apa ya? Keluarga asuh gitu ya? Iya. Keluarga. Zaman Wikara udah ada belum ya keluarga asuh? Ada inisiasi waktu itu oleh OSIS. Cuman memang belum berjalan dengan baik ya mungkin ya sudah berjalan mungkin tapi belum optimal aja. Oh iya. Kalau misalnya zaman Tristar udah ada ya? Udah ada. Ini kayak berarti Aksata nih kayak keluarga asuh tapi permanen gitu ya? Ya benar. Selamanya nih. Karena memang kalau aku lihat panggilan untuk ke sekolah lagi itu menurutku jadi salah satu selain kebanggaan juga ya bisa bertukar pikiran ke teman-teman sekaligus refresh ya, karena kadang kan kegiatan di kuliah itu macam-macam gitu. Ketika datang ke sini ngobrol lintas angkatan, oh ternyata ada loh kehidupan yang seperti ini. Kemudian di sekolah ini kan pasti juga kegiatannya macam-macam juga. Kita jadi tahu update nih gimana sih sekolah sekarang gitu kan. Bener-bener. Terkadang aku sering nih ditanya sama teman-teman, gimana ya kabar SMA sekarang gitu kan. Guru-gurunya gimana, adik-adiknya gimana gitu. Itu banyak yang nanya, atau mungkin sekadar pengen main ke sini gitu kan. Mungkin nanti next lagi ada alumni lain yang pengen main ke sini, yang pengen duduk di sini. Tentunya bisa sharing yang jadi nggak hanya sekadar main ke SMA tapi pasti harus mampir ke sini. Harus meja kayak ruang ini, meja ini dan mikrofon ini. Iya, benar. Itu sih yang mungkin yang diharapkan ke depannya. Amin. Jadi nanti harapannya Aksata makin banyak membernya lagi, makin bisa banyak proker-proker yang memanfaatkan bermanfaat bagi orang-orang dan memanfaatkan kita juga sebagai sumber daya manusia ya. Terus nanti semoga Aksata bisa terus jalan terus, dapat ikatan yang erat. Terus semoga juga nanti bisa ada kakak-kakak yang mau mampir ke sini main ngobrol-ngobrol juga ya. Langsung ke sini. Main ke sini aja. Main ke sini aja, santai-santai aja kita. Kalau lagi stres apalagi main ke sini aja. Siapa tahu dengan ngobrol gini tuh stress release loh. Benar. Kakak stress release atau makin stres? Stress release tentunya. Apalagi kan ini libur kan. Benar. Liburannya main ke SMA tuh ya salah satunya inilah. Iya, benar. Itu refreshing lah ya hitungannya ya. Oke, kalau gitu mungkin bisa tungguin seri-seri kita di Pradita Talks lainnya dengan kakak-kakak alumni lainnya, dan kita harap supaya ini jadi series yang rutin dan bisa banyak ngobrol ke kakak-kakak buat tahu lebih lanjut tentang Pradita di luar sana tuh gimana sih. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Gazi dan Kak Alia udah nemenin aku hari ini ngobrol-ngobrol cantik kayak kita ngobrol cantik di sini, ngobrol cakep juga. Kalau gitu makasih juga teman-teman yang udah nontonin. Bye bye. Terima kasih.